Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan. Di sini yang pertama analisis internal dan analisis eksternal. Yang kedua, gagasan produk baru, yaitu konsep produk, konsep marketing, dan konsep integratif atau menciptakan kebutuhan pasar. Yang terakhir, identifikasi dan analisis usaha baru. Langsung saja saya bahas yang pertama, pembahasan analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal meliputi penilaian faktor kelemahan dan kekuatan, sedangkan analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan. Analisis internal adalah pemeriksaan terperinci atas elemen atau struktur sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perusahaan. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Analisis eksternal adalah pemindaian terhadap lingkungan operasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis dalam operasi perusahaan yang potensial dapat mempengaruhi perusahaan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu gagasan produk baru, yaitu konsep produk, konsep marketing, dan konsep integratif atau menciptakan kebutuhan pasar. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan memilih atau mendambakan kualitas yang terbaik serta kinerja yang terbaik atau sifat-sifat inovatif yang terbaik, sehingga manajer dalam operasi untuk pemasarannya membuat konsumen menjadi tertarik dengan apa yang kita lakukan. Jadi konsumen akan menilai sangat tinggi dalam kualitas kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, konsep marketing. Konsep marketing ini menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha dan bisnisnya. Konsep marketing ini dikaitkan atau disamakan dengan penjualan, namun berbeda pada prakteknya, yaitu konsep yang diusung marketing tidak serta melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Jadi intinya, konsep marketing ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan agar bisa diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta mengetahui kebutuhan pasar. Yang ketiga,
ketiga, konsep integratif atau menciptakan kebutuhan pasar. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan itu barang atau jasa dan lain-lainnya. Nah, sangat perlu ya, karena berkaitan dengan konsumen. Dan keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dalam suatu perusahaan. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam proses pertukaran atau transaksi. Dan terakhir yaitu identifikasi dan analisis peluang usaha baru. Identifikasi usaha adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan usaha atau bisnisnya. Selanjutnya, sebuah peluang usaha itu esensinya adalah asas manfaat. Semua kondisi yang ditawarkan kepada kita adalah penawaran terhadap sebuah aktivitas bisnis yang pantas untuk kita geluti dan tentu saja bisa memberikan keuntungan yang luar biasa. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas sumber daya manusia, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab, sosial, dan pengembangan usaha. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, belajar ilmu manajemen usaha. Yang kedua, meminta jasa konsultan manajemen. Dan yang ketiga, meminta jasa keluarga dan kenalan yang pintar dalam usahanya. Sekian, sampai di sini penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.